Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam proses pembelajaran di program studi ilmu keperawatan. Pada kali ini, saya Nur Hayati sebagai dosen di program studi ilmu keperawatan FKIK-UMY akan membawakan materi terkait dengan kegawatan sistem kemih atau sistem urinaria yang akan kita fokuskan kepada acute kidney injury atau gagal ginjal akut. Kita akan memulai dari definisi. Dulu, orang mendefinisikan AKI itu sebagai ARF atau Acute Renal Failure yang didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal yang diakibatkan karena peningkatan produksi sampah di dalam tubuh yaitu nitrogen dan berakibat kepada penurunan ekstraseluler regulasi di dalam volume dan juga kadar elektrolit di dalam tubuh kita. Definisi ini kemudian diperbaiki menjadi new term yang sekarang kita kenal dengan acute kidney injury. Jadi perlukaan atau trauma pada ginjal yang terjadi secara akut. Ada perbedaan yang mendasar dari term yang lama. Untuk term yang baru, acute kidney injury ini ditandai dengan adanya gangguan pada fungsi ginjal dalam waktu 48 jam yang ditandai dengan peningkatan kadar serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter atau terjadi peningkatan sekitar 50% dari kadar kreatinin serta dibersamai dengan penurunan urin output atau kita sebut sebagai oliguri yang ditengarai atau dinominalkan kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam. Sehingga term yang akan kita pakai selanjutnya adalah AKI, bukan ARF. AKI digolongkan menjadi stage sampai di stage 3. Untuk AKI stage 1 ditandai dengan peningkatan kadar serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter serta urin output kurang dari 0,5 ml atau cc per kilogram berat badan per jam lebih dari 6 jam. Untuk AKI derajat 2 ditandai dengan peningkatan kadar serum kreatinin lebih dari 200-300% dari nilai normal serta urin output kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 12 jam. Sedangkan AKI derajat 3 ditandai dengan peningkatan kadar serum kreatinin lebih dari 300% dari nilai normal serta terjadinya anuria atau sama sekali pasien tidak bisa buang air kecil selama lebih dari 12 jam atau urin output kurang dari 0,3 cc per kilogram berat badan per jam lebih dari 24 jam. Bagaimana tingkat mortalitas dari penderita AKI? Kebanyakan penderita AKI akan membutuhkan dialisis atau cuci darah sekitar 40-90%. Pasien dengan AKI juga terjadi peningkatan mortalitasnya meskipun pasien tersebut tidak membutuhkan dialisis dan peningkatan kadar kreatinin 20% itu berkaitan erat dengan peningkatan tingkat kematian hingga mencapai 31% dibanding pasien yang tidak mengalami gagal ginjal. Sekarang kita beralih kepada apa saja penyebab dari gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut penyebabnya dibagi menjadi 3, yaitu kondisi prarenal atau sebelum ginjal itu sendiri, intrarenal dari ginjalnya,
dan postrenal itu dari organ setelah ginjal. Yang pertama, apa saja penyebab dari prarenal? Yang pertama adalah kondisi kekurangan cairan di tubuh kita. Disebabkan karena perdarahan, bisa karena trauma, bisa karena operasi, diare, muntah, kemudian ada osmotic diuresis pada pasien dengan diabetes mellitus, bisa karena luka bakar, dan juga pasien dengan hipoalbumin. Yang kedua, disebabkan karena vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah karena kondisi sepsis, shock anafilaktik, bisa juga karena anestesi. Yang ketiga, disebabkan karena penurunan fungsi jantung, misalnya karena gagal jantung, karena serangan jantung, bisa juga karena shock kardiogenik, bisa karena embolisme pada paru, serta hipertensi pada paru. Dan penyebab yang keempat dari prarenal adalah penyebab yang belum diketahui, yaitu karena vasokonstriksi pada renal itu sendiri, terjadinya hiperkalemi atau kalemia yang melebihi dari batas normal, pemakaian norepinefrin, dan juga NSAID. Untuk penyebab secara intrarenal atau dari dalam ginjalnya sendiri, itu dibagi menjadi yang pertama adalah gangguan pada glomerulus, misalnya infeksi pada glomerulus yang kita sebut sebagai glomerulonefritis, bisa juga karena hipertensi maligna, bisa karena skleroderma, bisa karena trombosis dari arteri atau vena renalis. Yang kedua, gangguan pada renal bisa juga disebabkan karena adanya permasalahan pada tubulus ginjal, misalnya karena iskemik, karena hipotensi, ada hipovolemi, karena pemakaian radiokontras pada pasien DM, dan juga pada pasien yang menjalani transfusi namun mengalami hemoglobinuria. Ini akan memperberat kerja dari ginjal itu sendiri. Dan penyebab yang ketiga adalah organ-organ yang berada setelah ginjal, yaitu 1. BPH atau prostat, benign prostate hyperplasia. Yang kedua adalah terjadinya clot atau clotting atau sumbatan dari pembuluh darah karena darah. Yang ketiga adalah terjadinya batu ginjal, kemudian tumor, terjadinya udem pasca operasi, pemakaian obat, kemudian adanya sumbatan pada Foley kateter pada pasien yang terpasang kateter, ataupun terjadinya trauma pada ureter karena terpotongnya ureter pada saat operasi. 3 fase dari kondisi AKI kita bagi menjadi fase inisiasi, fase maintenance atau fase oligurie, dan fase recovery. Fase awal dari AKI terjadi sekitar 2 jam, dan ketika tubuh bisa mengembalikan atau pertolongan segera dilakukan, maka fungsi ginjal ini akan bisa kembali. Setelah melalui fase inisiasi, tubuh akan melalui fase maintenance atau fase oligurie, artinya dia akan berlanjut lebih dari 2 hari sampai 14 hari. Kemudian akan terjadi kerusakan di intrarenal itu sendiri, dan ini akan berakibat terjadinya komplikasi seperti hiperkalemi dan juga infeksi, sehingga pertolongan harus segera dilakukan. Fase yang ketiga adalah fase pemulihan. Namun di fase pemulihan ini ada satu kondisi yang harus kita waspadai, yaitu terjadinya diuresis karena fungsi ginjal telah kembali seperti semula, namun diuresis atau pengeluaran urin ini menjadi semakin banyak, dan ini akan berpotensi mengakibatkan dehidrasi atau hipovolemi pada pasien. Jadi sebenarnya di fase recovery ini tetap kita berada dalam posisi danger karena tetap mengancam nyawa. Demikian penjelasan terkait dengan kegawatan sistem urinari, yaitu gagal ginjal akut. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.